Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya Asri Rahayu. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu adalah konsep pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pembelajaran yang bermakna kepada peserta didik. Mengapa bermakna? Karena peserta didik akan memahami suatu konsep melalui pengalaman langsung, kemudian akan dihubungkan dengan konsep yang sudah diketahui sebelumnya. Menurut Trianto, pembelajaran terpadu penting karena beberapa alasan. 1. Dunia anak adalah dunia nyata, di mana ketika anak diberikan contoh yang konkret maka akan lebih mudah dalam memahami suatu konsep. 2. Pemahaman terhadap suatu konsep melalui peristiwa. Ketika peserta didik memperoleh pengetahuan baru, maka akan dihubungkan dengan pengetahuan yang sudah diketahui sebelumnya. 3. Pembelajaran akan lebih bermakna karena melalui pengalaman langsung peserta didik. 4. Memberi peluang kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuan diri seperti kemampuan afektif, kognitif, dan psikomotor. 5. Memperkuat kemampuan yang sudah diperoleh, di mana kemampuan yang diperoleh terhadap suatu mata pelajaran akan diperkuat oleh mata pelajaran lainnya. Dan yang keenam, efisiensi waktu, di mana guru dalam menyiapkan proses pembelajaran akan lebih hemat. Konsep pembelajaran terpadu, terdapat beberapa mata pelajaran yang dikaitkan, kemudian ditarik benang merah yang disebut sebagai tema ataupun topik, kemudian dibungkus oleh pembelajaran tematik sehingga tercipta pembelajaran tematik terpadu. Adapun hakikat tematik terpadu, di mana sistem pembelajaran yang memungkinkan peserta didik baik individu maupun berkelompok untuk aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep secara holistik, bermakna, dan otentik. Landasan pembelajaran terpadu. 1. Landasan filosofi. Landasan ini terdiri dari beberapa aliran, diantaranya aliran progresivisme yang memandang pembelajaran lebih menekankan pada peningkatan kreativitas, pemberian kegiatan belajar, dan suasana alamiah. Selanjutnya ada aliran konstruktivisme, di mana aliran ini memandang pengalaman peserta didik adalah kunci dalam pembelajaran. Kemudian ada aliran humanisme yang memandang peserta didik dari keunikannya, potensinya, dan motivasi yang dimiliki. 2. Landasan yuridis. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Selanjutnya, Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa pembelajaran pada kelas 1 sampai dengan 2 dilaksanakan melalui pembelajaran terpadu. Sedangkan pada kelas 4 dan kelas 6 dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran. 3. Landasan psikologis. Dalam landasan ini terdapat psikologis perkembangan peserta didik dan psikologis belajar. Pada psikologis perkembangan peserta didik, ini menentukan mengenai isi ataupun materi yang akan dibelajarkan kepada peserta didik sesuai dengan perkembangan peserta didik. Sedangkan psikologi belajar berisi tentang bagaimana cara penyampaian isi materi dan bagaimana peserta didik dalam belajar. Karakteristik pembelajaran terpadu. 1. Holistik. Suatu fenomena dilihat dari seluruh aspek, tidak terkotak-kotakan. 2. Bermakna, di mana pembelajaran diperoleh melalui pengalaman langsung peserta didik dan dapat ditemukan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Otentik. Dalam memahami konsep pembelajaran, peserta didik diberikan contoh yang nyata ataupun konkret. 4. Aktif, di mana peserta didik berkontribusi secara aktif dalam menemukan dan
membentuk pengetahuan baru. Model-model pembelajaran terpadu. Terdapat 10 model pembelajaran terpadu, namun hanya ada 3 yang sering diterapkan di sekolah dasar, yaitu model connected, model web-based, dan model integrate. Dan hanya ada 2 yang identik di pembelajaran tematik terpadu, yaitu model integrate dan model web-based. 1. Model fragmented. Pada model ini, mata pelajaran dikotak-kotakkan sehingga mata pelajaran terpisah dan membuat peserta didik lebih fokus pada mata pelajaran yang dipelajari. 2. Model connected. Pada model ini memadukan lebih dari 2 mata pelajaran sehingga saling terhubung, namun hanya ada 1 mata pelajaran yang lebih mendominasi. 3. Model immerse. Pada model ini terdapat 1 pokok bahasan dari keahlian para peserta didik, kemudian terbagi lagi menjadi mata pelajaran. 4. Model nested. Pada model ini mata pelajaran diberikan secara terpisah, namun sudah ada target pencapaian mengenai multi keterampilan pada setiap mata pelajaran. 5. Model sprints. Pada model ini beberapa topik diorganisasikan kembali kemudian diurutkan agar bertepatan mirip pada saat guru mata pelajaran lain membahas topik yang serupa. 6. Model shared. Pada model ini berfokus pada 2 mata pelajaran yang diajarkan secara bersamaan, kemudian menggunakan konsep atau keterampilan yang saling tumpang tindih. 7. Model web-based. Pada model ini memadukan beberapa mata pelajaran kemudian diikat dalam satu tema. 8. Model thread. Pada model ini memadukan lebih dari 2 mata pelajaran kemudian diurutkan dari rendah ke tinggi dan dihubungkan oleh keterampilan secara umum dari setiap mata pelajaran. 9. Model integrate. Pada model ini beberapa mata pelajaran dipadukan, tidak saling terpisah dan saling tumpang tindih sehingga membentuk sebuah tema, dan para peserta didik tidak hanya berfokus pada 1 mata pelajaran, melainkan mengaitkan beberapa mata pelajaran yang dipelajarinya. Dan 10. Model network. Pada model ini peserta didik akan berpecah sesuai dengan minatnya dan kemudian akan dihubungkan kembali dan saling bertukar informasi dengan peserta didik lainnya.